Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menganjurkan kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis pun demikian. Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulnya menganjurkan kita untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling suci, orang yang paling maksum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau setiap hari beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan oleh sahabat bahwa aku suka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu majlis beliau selalu berkata, Rabbi ghufirli innaka antal tawwabur rahim. Di dalam riwayat yang lain, Rabbi ghufirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih mengajarkan kepada kita semua, istaghfirullah wa tub ilaihi fa inni wallahi astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau berkata, demi Allah saya beristighfar dalam sehari 100 kali. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang maksum, diampuni segala dosa-dosanya, masih beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat Sayyidina Bilal bin Rabbah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, mengapa engkau masih beristighfar kepada Allah? Sedangkan bukankah kamu sudah diampuni dosa-dosamu, wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah tidak mungkin, apakah tidak boleh saya menjadi hamba-hambanya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, dari sini bahwa salah satu tujuan atau manfaat dari beristighfar, bahwa Nabi ingin menjadi orang-orang yang dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang bersyukur. Apalagi kita di bulan suci Ramadan ini, bulan yang mulia, bulan yang mubarakah. Marilah kita membuka halaman baru dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Kaum muslimin rahimakumullah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian dengan taubatan nasuha. Khususnya kita di bulan suci Ramadan ini, marilah kita memohon ampun kepada Allah dengan dosa-dosa kita, dengan bertaubat dengan taubatan nasuha, taubat yang sesungguh-sungguhnya. Berapapun besarnya dosa-dosa kita, kalau kita mau taubat dengan taubatan nasuha, insya Allah Allah akan mengampuni kita semua. Kaum muslimin rahimakumullah, kita selaku manusia biasa terkadang di dalam kehidupan ini saling merasa sakit, merasa dizalimi oleh orang lain, merasa disakiti oleh orang lain, dan kita merasa menderita. Itu wajar wahai saudaraku, karena kita masih di dunia. Dunia ini tempat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin hidup tenang, hidup dengan tentram, tidak ada orang yang menyakiti kita, itu hanya ada di surga. Tetapi selama kita masih di dunia, kita akan merasakan yang namanya sakit. Itulah sunnatullah. Oleh karena itu, kita harus selalu menjadi orang-orang yang ikhlas, selalu memaafkan orang lain, selalu meminta maaf kepada orang lain, agar supaya kita menjadi orang-orang yang selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala bersih hatinya. Apalagi kita di bulan suci Ramadan ini, marilah kita memperbanyak meminta maaf kepada orang-orang yang pernah mungkin kita menzalimi, yang pernah mungkin kita sakiti. Maka tidak ada jalan lain kita untuk bertaubat kalau urusan dengan manusia, maka kita harus meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Kalau kita melanggar hukum-hukum Allah, apa yang Allah perintahkan, itu kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kaitannya dengan manusia, menzalimi hak-hak manusia, tidak ada cara lain kecuali kita meminta maaf. Dan kita juga sebagai orang beriman harus memaafkan apapun kesalahan kalau sudah saudara kita meminta maaf. Oleh karena itu, kesempatan di bulan Ramadan ini kita mensucikan hati kita, kita membersihkan jiwa kita dari kotoran, dari hasad, dengki, dan lain sebagainya, agar supaya kita menjadi orang-orang yang bersih hatinya. Dan insya Allah kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, bahkan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa membentuk karakter kita menjadi insan yang bertakwa. Semakin baik puasa kita, semakin kualitas takwa kita. Kami, pengasuh Asrama Putri MBS Al-Mujahidin, mengucapkan selamat menanti waktu berbuka puasa.